kepada Allah SWT. Akhirnya 4 ABK WNI yang disandra oleh kelompok bersenjata sejak tanggal 15 Maret 2016 yang lalu sudah dapat dibebaskan. Keempat, WNI tersebut dalam keadaan baik dan pembebasan sandera ini berhasil dilakukan melalui kerjasama yang baik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina. Saat ini keempat sandera sudah berada di tangan otoritas Filipina dan akan segera diserah terimakan kepada pemerintah Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Filipina yang telah memberikan kerjasama yang sangat baik dalam 2 kali pembebasan WNI kita. Dan saya bersyukur bahwa inisiatif Indonesia dalam menyelenggarakan pertemuan trilateral di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2016 yang lalu membuahkan hasil. Dan operasi ini adalah salah satu hasil dari implementasi semangat pertemuan tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita selengkapnya dapat Anda saksikan dalam Metro hari ini sesaat lagi bersama rekan Zaki Arfan. Ya pemirsa, dengan dibebaskannya 4 warga negara Indonesia artinya sudah tidak ada ABK warga negara Indonesia yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf. Pemerintah bersama pihak-pihak terkait telah berupaya maksimal dalam pembebasan warga negara Indonesia yang disandra oleh kelompok militer Filipina Abu Sayyaf. 10 warga negara Indonesia atau WNI yang disandra kelompok militan Abu Sayyaf telah berhasil dibebaskan. Penyelamatan tersebut dilakukan pemerintah bukan melalui upaya penebusan, melainkan diplomasi total. Namun kini masih ada 4 WNI lain yang juga disandra oleh faksi kelompok Abu Sayyaf. Upaya diplomasi total dan pendekatan-pendekatan terus dilakukan pemerintah untuk membebaskan keempat WNI. Pihak-pihak lain di luar pemerintah juga melakukan upaya serupa dengan koordinasi dan izin yang diberikan oleh pemerintah. Saat ini kita masih terus bekerja keras untuk pembebasan 4 ABK WNI lainnya. Pemerintah sekali lagi akan memanfaatkan semua opsi yang terbuka untuk dapat membebaskan keempat warga negara Indonesia tersebut. Diplomasi total ini tetap dilanjutkan karena networking kita, hubungan antara government dengan government, kemudian people to people, masyarakat dengan masyarakat ini berjalan baik. Apalagi kita kebetulan secara etnis ada kesamaan, secara religi juga ada kesamaan. Sehingga pendekatan itu yang dilakukan untuk kemudahan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya telah melakukan rapat dengan Panglima TNI, Menteri Luar Negeri, dan Kepala Badan Intelijen Nasional untuk membicarakan upaya penyelamatan 4 sandera yang tersisa. Posisi 4 WNI tersebut saat ini sudah diketahui, namun akan... Ini, yes itu betul, tapi at the end memang telepon Presiden kepada Presiden Aquino juga saya kira sangat berpengaruh. Terus dilakukan pelacakan. Memang dukungan penuh pemerintah Filipina itu sebenarnya yang membuat ini sukses. Bahwa ada si kelompok ini. Man etnis dan religi tetap akan menjadi pilihan utama dalam upaya penyelamatan. Liputan Metro TV. Dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan keluarga warga negara Indonesia yang telah dibebaskan, kami telah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan ibunda salah satu ABK yakni Dede Irfan Hilmi, ada Ibu Juju Juhana di Pangandaran, Jawa Barat. Selamat sore Ibu Juju. Sore Bu. Iya Ibu Juju, ini ada berita baik bahwa akhirnya ada 4 warga negara Indonesia yang akhirnya sudah dibebaskan juga. Bagaimana reaksi keluarga mendengar bahwa salah satu keluarga Ibu atau anak Ibu dia sudah dibebaskan? Iya tentu senang sekali Bu. Alhamdulillah Bu, senang keluarga ya Allah.
Iya, Ibu Juju. Pertama kali Ibu mendapatkan kabar atau pemberitahuan bahwa akhirnya anak Ibu sudah dibebaskan, ini kapan Ibu? Oh, barusan ada itu wartawan Metro. Oh, Pak Irfan. Ya. Iya. Artinya Ibu melihat dari media Ibu, belum ada pemberitahuan resmi dari pemerintah maupun juga dari perusahaan bahwa anak Ibu sudah dibebaskan. Oh, udah dari telepon Pak Jokowi kan? Melalui televisi tadi Ibu ya? Iya. Baik, artinya belum ada yang menghubungi Ibu Iya, untuk belum terkait ada. dengan pemberitaan ataupun juga pemberitahuan ini Ibu. Baik, keluarga tentunya senang dan bahagia. Bagaimana selama ini prosesnya Ibu, selama anak Ibu ini ditahan atau disandra, bagaimana selama ini Ibu juga berkomunikasi atau mendapatkan informasi Ibu dari pemerintah maupun juga dari perusahaan? Oh, dari perusahaan. Dan terus kepada keluarga lalu memberitahu bahwa saya sama mereka sehat-sehat, katanya gitu Bu. Makanya saya diharap keluarga. Makanya saya dengan itu Bu. Baik. Ya. Ibu Juju masih bisa mendengar suara saya, Ibu Juju? Iya. Baik, Ibu Juju, rencananya anak Ibu akan segera dibawa kembali ke Indonesia. Apakah Ibu ada rencana untuk datang ke Jakarta? Atau menunggu saja di sana? Kalau dari saya siap-siap keluarga di Sindat, Jakarta. Bagaimana Ibu? Kalau diperlukan saya datang ke Jakarta. Kalau diperlukan Ibu akan datang ke Jakarta? Iya Pak. Merasa senang sekali Bu. Hari ini juga Pak Bupati Pangandaran sudah mengutus asisten dan tapi senangnya Baik. Baik, Ibu Juju, tentunya ini kabar baik untuk kita semua dan pastinya ini juga kabar yang sangat menggembirakan bagi Ibu dan keluarga. Semoga Ibu juga dapat kembali nanti ketemu kembali dengan keluarga. Terima kasih Ibu Juju atas kesediaannya untuk bersama kami dan juga pemirsa kami akan informasikan terkait dengan pembebasan 4 warga negara Indonesia atau ABK warga negara Indonesia yang baru saja diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Ditemukan di ruang kerja Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud. Barang haram ini ditemukan oleh petugas gabungan BNNP, BNNK, dan Polres Bengkulu Selatan saat melakukan razia pada Selasa kemarin. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kombes Pol Budi Harso menjelaskan penggeledahan yang dilakukan di ruang kerja Bupati Bengkulu Selatan dilakukan setelah adanya laporan terkait dugaan adanya narkotika yang tersimpan di ruang Bupati. Dari penggeledahan yang dilakukan selama 7 jam pada Selasa malam, BNNP Bengkulu menemukan 2 paket narkotika jenis sabu dan ekstasi yang tersimpan di kursi tamu ruang kerja Bupati, serta di bawah karpet yang juga berada di ruang kerja Bupati. Dirwan Mahmud, Bupati Bengkulu Selatan yang baru dilantik pada pertengahan bulan Februari lalu ini, diketahui pernah terjerat kasus narkoba pada 2011 silam dan sempat ditahan di Polres Kalianda. Ini memang ada barang bukti ya, teman, ini baru dicek bener apa enggak barang bukti apa bukan. Itu sejenis sabu Bang ya? Sejenis sabu Bang ya, kita temukan dari mana Bang? Belum ngerti, ini baru dicek. Pak, yang digeledah mengakui itu merasa dijebak Pak. Saya tidak ngerti apakah itu dijebak apa enggak, yang jelas itu ya,
kita lihat di lapangan gitu ya. Ada itu apa gitu, apakah itu narkotika apa tidak gitu, kita cek dulu di laboratorium. Jerat narkoba telah menjakiti semua kalangan di Indonesia. Pejabat publik, politisi, hingga aparat penegak hukum pun secara berturut-turut terungkap terlibat menggunakan hingga mengedarkan narkoba. Sikap tegas pemerintah dinanti dalam memerangi peredaran barang haram ini. Jerat narkoba semakin masif. Tak hanya masyarakat biasa, pejabat pemerintah, politisi, hingga TNI Polisi dan aparat hukum lain pun tak kebal dari jeratan narkoba. 14 Maret lalu, penggerebekan BNN di Palembang mengungkap keterlibatan narkoba Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi. Hasil tes membuktikan bupati muda tersebut positif menggunakan narkoba. Tak menunggu lama, Menteri Dalam Negeri pun langsung mengeluarkan surat pemberhentian Noviadi secara tidak hormat. Penggerebekan narkoba di Perumahan Kostrad Jakarta Februari lalu menjadi bukti nyata ancaman narkoba. Dari 33 orang ditangkap dalam penggerebekan, terdapat oknum TNI Polisi hingga politisi anggota DPR yang terlibat narkoba. Perang besar-besaran melawan narkoba pun terus dilakukan. Mahkamah Agung membuktikannya dengan menjatuhkan vonis mati pada para gembong narkoba. Awal Maret lalu, Mahkamah Agung menolak kasasi terpidana mati 2 gembong narkoba Chia Sing Jang dan Ong Beng An. Kedua kurir narkoba asal Malaysia dengan barang bukti 22 kg sabu tersebut pun tetap divonis mati. Sepanjang 2016, total Mahkamah Agung telah memvonis mati sedikitnya 8 gembong narkoba. 8 terpidana mati narkoba tersebut menambah daftar panjang gembong narkoba yang harus dieksekusi mati Jaksa Agung. Sejauh ini, Badan Narkotika Nasional mencatat ada lebih dari 150 orang terpidana mati kasus narkoba. Eksekusi mati terakhir kali dilakukan Kejaksaan Agung pada April 2015 lalu pada 8 terpidana mati. Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan, eksekusi mati terpidana narkoba tetap akan dilakukan, namun masih menunggu saat yang tepat untuk melakukan eksekusi mati tahap ketiga. Yang pasti kan saya tidak pernah mengatakan eksekusi tidak akan dilanjutkan, hanya waktunya nanti kita akan tentukan. Tapi kenapa hingga saat ini belum ada? Ya, kita akan tegakkan hukum di negara kita sendiri. Ya, dan hukum positif di Indonesia masih memperlakukan hukuman mati. Sementara menurut Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, penundaan eksekusi mati terpidana kasus narkoba dilakukan karena mempertimbangkan keadaan stabilitas ekonomi di Indonesia. Namun ia mengungkapkan ada indikasi eksekusi mati kasus narkoba akan dilakukan tahun ini. Bisa aja mungkin dieksekusi tahun ini ada orang-orang Indonesia. Ya, bisa saja, saya nggak tahu, tapi indikasi ke sana ada. Publik terus menanti langkah tegas pemerintah atas narapidana narkoba yang sudah divonis mati. Pasalnya, penjara seringkali tak bisa menghentikan para gembong mengedarkan narkoba. Sebagian besar gembong narkoba bahkan masih bisa mengendalikan jaringan narkobanya dari balik penjara. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi mengenai PDI Perjuangan yang melakukan proses psikotes bagi bakal calon gubernur DKI Jakarta. Berpengaruhkah hasil psikotes ini bagi calon yang akan diusung PDI Perjuangan?